keluarga bangsawan terkemuka, Rajgan Silverburst, Dirgensen keluarga bangsawan, berperang di perbatasan ke keluarga Chen yang setia dan heroik. Sekarang hanya Chen Feng yang tersisa. Jenderal muda. Tujuh jenderal keluarga Chen, termasuk ayahmu, dan Tuan Chen, 9 orang semuanya tewas di medan perang, tidak meninggalkan sisa. Feng, Jenderal muda. Adik ketujuh, kamu di mana? Sebuah generasi keluarga militer punah, tetapi kepala keluarga buta dan lumpuh. 5 tahun lalu Tuan Chen tak terkalahkan. Jika bukan karena gagal menerobos, Jenderal keluarga Chen, semua setia dan heroik, beristirahatlah dengan damai. Ini penglihatanku sedang pulih. Nyonya, jenderal muda, keluarga Chen tragis dibasmi dalam 1 hari. Pasti ada konspirasi. Saya malu untuk tinggal di keluarga Chen. Jenderal muda, Nyonya, jaga diri. sekarang Chen Feng buta dan lumpuh. Janda keluarga dan putranya bisa bagaimana? Mereka lebih baik menjual aset keluarga dan bersembunyi di pegunungan. Ibu, saya tidak akan membiarkan anggota keluarga terluka lagi. dalam keadaanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak bisa menanganinya. Dan seperti yang mereka katakan, mari jual aset keluarga. Semua kekuatanku setidaknya butuh 7 hari untuk pulih ke puncak. Aku harus terus bersembunyi, baru bisa mencari tahu siapa yang mencelakai keluarga kami. Murid keluarga Chen, patuhi perintah, Hadir. selenggarakan pemakaman. Tuan Chen, maaf. Terlalu banyak murid di dojo. Aku terlalu sibuk. Tuan Chen, kau memanggilku di tengah malam untuk menandatangani kontrak pemutusan. Tidak, Hei, lalu kenapa kau memanggilku di tengah malam? Dojoku sibuk. Aku akan pergi sekarang. kupanggil kau ke sini untuk bersujud dan berganti, Tuan. Apa? Bersujud dan berganti, Tuan. Chen Feng, kau pecundang yang belum bisa apa-apa. Lupakan saja. Kupertimbangkan mendiang Tuan Besar. Aku tak berhitungan denganmu. Wu Ji, dijuluki tukang jagal. Kau awalnya adalah jenderal dari negara musuh. Setelah kalah dikejar oleh kedua negara. Kakekku yang menerimamu, barulah kau punya hidup mewah sekarang ini. Kau adalah pelayan pribadi kakek, pelayan keluarga Chen. Kau seharusnya tunduk padaku dan ibuku. Mendiang Tuan Besar terkenal di seluruh dunia. Ilmu bela dirinya tiada tanding. Aku memang menghormatinya. Namun, dia sudah meninggal. Aku hanya ingin melindungi nyawaku dan murid-muridku. Tidak seperti para kepala keluarga itu yang melakukan hal ekstrim. Aku sudah balas budi. Nak, jangan keterlaluan. Karena itu kau masih hidup. Berlututlah, bersujud dan berganti, Tuan. Kuampuni dosamu yang sudah berkhianat dan tidak tahu terima kasih. Bagaimana jika aku menolak? Serahkan dojo, serahkan murid-murid, dan hancurkan kekuatanmu. Tinggalkan keluarga Chen tanpa bawa apa-apa. Aku hampir lupa aturan keluarga Chen. Jenderal yang kalah diambil sebagai pelayan. Tidak boleh meninggalkan keluarga, kecuali dia membunuh tuannya. Chen Feng, jangan salahkan aku. Mendiang Tuan Besar pun tidak mampu melawan. Dalang di balik layar. Aku sudah tua, tidak mungkin menyerahkan nyawa. Aku tak akan mengulangi perkataanku. Sebelum kau bertindak, ini kesempatan terakhirmu. Kuhabisi kau. Semudah menyembelih hewan. Zaman sudah berubah. Sekarang keluarga Chen tidak memiliki master kelas 1. Satu-satunya di tingkat Zixuan itu juga adalah adik sepupumu. Tuan Chen, jangan paksa aku membunuhmu.
Aku hanya tidak mengerti. Seluruh keluargamu sudah mati. Kau juga pecundang yang cacat. Kenapa kau masih begitu sombong? Mengapa kau belum menyerah menjadi kepala keluarga? Tukang jagal apanya? Wuji, hancurkan kekuatanmu. Keluarga Chen tidak membutuhkan seorang pengecut. Pengecut. Pergilah mati. Menjaga perbatasan selama lebih dari 100 tahun, jiwa keberanian para Jenderal Chen kembali. Tuan Chen, Anda tidak cacat. Wuji, aku tahu kau telah kehilangan andalan dan menjadi penakut. Aku bisa memaafkanmu. Saat ini, kekuatanku hanya pulih 10%. Jangan sekali-kali menyebarkan masalah kepulihanku. Apa? Dia hanya pulih 10% kekuatannya? Aku sudah di puncak tahap jingang, tetapi di hadapannya, hatiku masih bergetar. Teh yang bagus. Wuji, seduh teh. Baik, Tuan. Tuan, saya menawarkan teh. Tuan Chen, terima hormat saya. Seorang Master Zixuan ternyata berlutut kepada pria buta. Dojo Wuji milikmu bermarga Chen. Dojo Wuji milikmu bermarga Chen. Dojo Wuji berasal dari keluarga Chen. Mati pun akan jadi bagian keluarga Chen. Ia membawa marga Chen. Bagus. Kau terus menjadi anjing keluarga Chen. Kurus masalah kami. Kalian datang tanpa diundang. Aku masih ada urusan tak menerima tamu. Buat janji jika ada urusan. Jangan berlagak sombong. Kau berlagak terhormat. Kamu pikir kamu masih dewa bela diri jenius dari 5 tahun lalu? Kami bertiga, jika digabungkan hampir 200 tahun, lebih dari unsur menjadi kakekmu. Benar. Ayo, Chen Feng, panggil aku kakek biar ku dengar. Tuan muda tidak suka mengulang diri. Dia bilang tidak akan menemuimu. Kalian keluar dari keluarga Chen. Wuji, apa kau lupa saat kau memimpin memutus kontrak? Kenapa? Sekarang kau sadar dan ingin menjadi pelayan. Dulu, aku hanya mencoba melindungi diri. Tidak seperti kalian yang menghancurkan penyelamat. Dan tak tahu berterima kasih. Sekarang, kalian bahkan tidak berhak untuk kembali ke keluarga Chen. Kembali ke keluarga Chen? Kau berani bilang, kami pun tidak mau kembali. Sialan kau. Chen Feng. Keluarga Chen sudah masuk ke daftar hitam. Mulai sekarang, rampas semua asetnya, bekukan semua dana. Pengawal, Hadir. villa ini sudah jadi milik grup Heijin. Mulai pindahkan. Wuji, berapa banyak aset keluargaku di grup Heijin? Sekitar 70 hingga 80% telah memutus kontrak. Kerugian sekitar 80%. Kalau dihitung, tersisa sekitar 200 miliar. 200 miliar dibekukan begitu saja? Rumahku dipindahkan begitu saja? Bodoh. Keluargamu Chen seperti unta kelaparan. Siapa cepat, dia yang dapat. Aku tidak hanya ingin mengambil, tapi mengambil yang terbesar. Uangmu semua disimpan padaku. Akulah dewa kekayaan untuk aset ini. Punya nyawa untuk mengambilnya, tapi apa kau punya nyawa untuk menghabiskannya? Dasar pria bodoh. Kau gila? Ingin mencoba kami? Abaikan dia, mulai pindahkan. Jika kau berani sentuh sehelai rumput pun, 20,000 murid Dojo Wuji akan meratakan grup Heijin. Mau membandingkan jumlah. Apa kau punya orang sebanyak aku? Ayo! Pindahkan semua ramuan spiritual dari apotek keluarga Chen. Chen Feng, jangan keras kepala. 'Suruh anjingmu berperilaku baik. Lalu serahkan semua perempuan, 2,000 murid Dojo Wuji. Akan meratakan grup Heijin. Mau membandingkan jumlah. Apa kau punya orang sebanyak aku? Ayo! Pindahkan semua ramuan spiritual dari apotek keluarga Chen. Chen Feng, jangan keras kepala. Suruh anjingmu berperilaku baik.
dari keluarga Chen. Murid-muridku pasti akan memenangkan turnamen bela diri. Perempuan keluargamu, kau pinjamkan padaku. Chang, berani kau mengajarkan teknik jahat di belakang mendiang Tuan Besar? Terus kenapa? Aku bahkan tidak menganggap mendiang Tuan Besar. Jangan banyak bicara. Cepat serahkan perempuan-perempuan. Teknik jahat Xian pasti diajarkan oleh orang lain. Mungkin terkait dengan konspirasi ini. Xian, siapa yang mengajarkanmu teknik jahat? Kenapa? Kau ingin belajar? Memohonlah padaku. Panggil Nyonya Besar, Chen Feng. Jangan khawatir. Aku akan memperlakukan Nyonya Besar dengan baik. Kutunjukkan teknik jahat ini dengan baik padamu. Kujamin kau akan puas melihatnya dan menguasainya. Tuan, biar ku bunuh dia. Xian, kau bisa memilih tidak mengatakan, tapi aku jamin kau tidak akan melihat matahari besok. Kau juga bisa berbohong, tapi aku jamin kau tidak akan berani. Suruh ibumu datang dan tanya aku dengan benar. Baru ku beritahu kau. Suruh ibumu datang dan tanya aku dengan benar. Baru ku beritahu kau. Dia belum lumpuh. Dia masih punya sedikit kekuatan. Setidaknya petarung kelas 1. Oh tidak. Tenaganya sangat kuat. Apa? Tuan, hati-hati. Wuji, di mana kau terluka? Kuberikan kekuatan padamu. Jangan sampai mereka tahu. Ini untuk mencari tahu dalangnya dan membalas dendam mendiang Tuan Besar. Qing Yun, kau menyerang yang lemah. Sungguh memalukan. Orang lumpuh dari keluarga yang hancur. Cukup dibunuh saja. Xingyun berlutut, sujud dan minta maaf pada Wuji. Ki aku hanya akan mengatakannya sekali. Qing Yun, abaikan dia. Dia ingin membalikkan keadaan. Dengan keterampilan kelas 1 tidak mungkin. Hilangkan mereka sepenuhnya. Hari 6-nya kita akan membantai keluarga Chen. Sejak dia menjadi kepala keluarga, dia telah menunjukkan sifat kejam dan arogannya. Jika kita tidak menyingkirkan anak ini, aku tak akan pernah tenang. Benar. Bocah ini benar-benar membuat Qing Yun berlutut. Ini keterlaluan. Jika aku jadi kamu, aku tak akan tahan. Selagi kita punya kesempatan, mari kita singkirkan anak sombong ini. Pandai memutarbalikkan fakta, menyebutku kejam dan arogan. Sebelum melakukan perbuatan jahat, kau masih perlu membuat alasan yang tak masuk akal. Tak disangka bahwa dongeng petani dan ular akan terjadi di keluarga Chen. Qing Yun, apotek sekarang milikmu. Kamu cukup hadapi Wuji untukku. Aku akan pergi bawa Nyonya Besar. Selesaikan dengan cepat. Kecuali wanita yang kau inginkan. Ingat, bunuh semua orang. Kalian bodoh, cepat ambil itu. Tunggu, jangan. Sisa aset mereka. Jangan sakiti Tuan Chen. Tuan Chen, aku turun sendiri untuk melayanimu. Seberpiring seterusnya. Ling Yan, teman sekelasku. Tadi dia panggil aku apa? Berhenti. Kembali, kalian bodoh. Itu klan elit kuil suci dari benua barat. No Nagu. Chan. Hadir. Just yan naman ikaw siya beritra. Aku, Qian, pemimpin Pulau Xiake. Mewakili semua anggota. Beri hormat pada ketua ajaran suci. Nonagu, aku pernah mentraktirmu makan malam. Apa kau masih ingat? Nona Gu, aku minta maaf atas kekasaranku. Tolong maafkan aku. Kalian berdua,
Free berjuga. Apa? Nona Gu. Kami sebagai pemimpin sekte. Mana mungkin Tan sumber chambers jud ke Wuji. Oh ya. Selain itu, kau bubarkan sekte Qingyun. Nona Gu, kami sudah salah. Kami gagal mengenali kebesaranmu dan menyinggung Tuan Chen. Kami bersumpah tak akan kembali ke keluarga Chen. Ya. Kami bersumpah. Sayang, kau puas dengan cara ini? Lingyan, ini terlalu mendadak. Suamiku tidak setuju. Mengapa kalian masih berdiri di sana? Kami salah, Wuji. Apakah suamiku bilang, cukup satu sujud? Wuji, kami minta maaf. Terima kasih, Nona Gu. Paman Wuji, kau tak bertanya padaku untuk hal sebesar ini dan diputuskan begitu saja? Tuan Chen, itu karena situasi sudah begini. Baiklah, pergi istirahat. Baik. Kamu yang sebagai pernada keluarga Chen? Tidak. Siapa yang bilang itu? 200 miliar keluarga Chen. Tak kurang satu sen pun. 200 miliar. 300 miliar. 1 triliun. 1,8. Tuan, aku benar-benar hanya punya 1,8 triliun tersisa. Tak ada lagi. Qian, Lingyan, sekarang kau dekat dengan keluarga Chen. Takutnya Feng, meminta maaf. Ayo Anda bersedih curi here. Sebenarnya, aku sudah ingin juga sejak lama. Dulu kau begitu hebat dan memikirkan dunia. Aku sudah bagaimana jauh. Di kapan sih sculpture? Ku akan selalu menjadi menentu keluarga Chen. Keluarga Chen juga butuh aku. Lingyan, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. I terus di Wing Chun terus harian. Suruh yakin aku membantumu mandi. Besok aku akan pergi seribu. Tidak. Aku bisa melakukannya. Turunkan aku. You don't remember me persen. Aku bisa sendiri. Tidak apa biarkan aku. Lingyan, mengapa engkau... Feng, itunya untuk turnamen bela diri. Benar. Waktunya merebut kembali posisi keluarga Chen. Bagus, luar biasa. Keluarga Chen. Pak Chu, kontribusi Jenderal Chen sangat besar. Kau tidak perlu begitu. Hari ini, Tuan Muda Keluarga Chen akan bertanding secara pribadi. Sebagai juri, kita harus memperlakukan Tuan Muda Keluarga Chen dengan adil. Kenapa? Kau, mantan penguasa pedang Laut Utara, pensiun dari dunia persilatan, dan menjadi biarawan botak, masih ingin menceramahi setiap orang yang kau temui? Tuan Chen telah jatuh, berkabung karena tak ada lagi saingan di dunia ini. Sudah waktunya untuk meletakkan pedang. Baik, aku harap kamu sungguh-sungguh dengan kata-katamu. Ketika Chen Feng kalah, aku harap kamu jangan campur tangan. Chen Feng, jika mempunyai kamar, harus wajib aku akan membalasnya 10 kali lipat. Wah, member went to Brisbane? Berapa per malam? Lingyan,
Aku perlu ambil kesempatan ini untuk menyelidiki kebenaran. Tahan saja dulu. Baik, Feng. Kuturuti semua perkataanmu. Tapi ingat, setelahnya, serahkan dia padaku. Klania selalu tunduk pada keluarga Chen. Yaga, mengapa kamu belum datang menyapa nyonya mudamu? Messi is feeling to Osiris in spirit shirt. Dan kamu kau first spirit yang relay first pengen spirit mir? Tepat sekali. Suruh dia buang air kecil di sini, agar kau bisa bercermin. Cukup. Jangan berani bicara seperti itu pada menantuku. Kenapa? Ingin menggantikannya? Pasti tak ada yang di sini. Ingin melihat orang tua bodoh sepertimu. Orang tua bodoh ini bau sekali. Siapa itu? Siapa yang bisa menyebabkan aura yang mengguncang bumi? Aku yang mengawasi pertemuan bela diri ini. Siapa yang berani mengacau? Siapa? Pacu. Para ahli yang hadir memiliki energi dalam yang sangat mendalam. Feng, the Oli kau di sini. Journey mereka terdapat. Mungkin bahkan di atasku. Aku penguasa pedang Laut Utara. Ditugaskan melindungi peserta bela diri. Mohon senior hentikan kekuatan ini. Bai Hai. Begitukah cara kamu melindungi peserta? Membiarkan pelayan menghina orang lain seenaknya? Penguasa Ki. Chen Feng kam Red Stipster Ausper lagi. Selamat Tuan Muda sudah pulih. Karena kamu sudah pulih, silakan tinggalkan kursi rodamu dan ambil tempat duduk. Jika kamu tidak mengambil tempatmu, tak ada dari kami yang berani duduk juga. Nak, kamu sembuh? Aku tahu kamu bisa melakukannya. Feng. Selama ternyata kamu sudah pulih. Pantas saja. Aku baru saja meledak marah. Untungnya, mendapatkan kembali sebagian penglihatan dan energi dalam. Apa? Bai Hai. Pacu. Tanpa keluarga Chen yang memimpin. Oh, kalian tidak bisa mengurus peserta? Selamat Tuan Muda. Tadi kelalaianku. Aku pikir Raja Hebat 5 tahun lalu sudah kembali. Tidak disangka, kau tetap tak berguna. Mereka sudah menghinamu, sekarang tahan saja. Jika tidak, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku akan menampar wajahnya. Semua yang di sini dengarkan, siapapun yang menghina keluargaku akan dihancurkan tanpa ampun. Julurkan wajahmu dan terima tamparan. Paman Baju. Cuma tenaga dalamnya yang istimewa. Setelah 5 tahun tak berdaya, kamu baru saja mendapatkan level terendah dari kultivasi. Berani-beraninya kamu bersikap sombong? Benar. Nggak saja flip. Jangan sok jago. Saat ini kamu... jika kaki bincang kamu masih tidak layak berbicara denganku. Jika tidak sombong, bagaimana bisa disebut Jenderal Chen? Jika tidak sombong, bagaimana seseorang bisa menjadi kepala keluarga Chen? Patuh julurkan wajahmu ke sini. Aku akan main jurusnya. Kamu baik-baik saja, Yan Er? Aku baik sebaik saya. Iba, kamu cerut. Anakku, ini air mendidih. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh? Tulang-tulang tuaku, jika terluka biarkan saja. Kamu... Terlalu berlebihan. Chen Feng, jangan terlalu berlebihan. Aku terlalu berlebihan? Kamu memukul wanita memalukan. Memalukan. Membuat wanita lemah minta maaf dan bahkan menampar mulutnya. Tidak ada hukum lagi. Keluarga besarmu begitu hebat ya? Meremehkan kami, bukan? Sombong dan sewenang-wenang. Memalukan. Bagaimana di bawah langit luas kamu yang berhak memutuskan? Tidak heran keluarga Chenmu semua mati. Binatang yang menggertak mengandalkan kekuasaan. Diam. Kalian semua
Urusan duniawi tidak ada hubungannya denganku. Ya, gak ada hubungannya dengan. Master Pedang Laut Utara adalah murid kepala keluarga Chen tua. Ensure Connect Weir bisa beribut gurunya dia menjadi biksu. Beranikah kamu di depan wajah cucu muridmu mengucapkan kalimat ini? Terkan Trimel? Mata semua orang terbuka. Kakak, kamu sudah kasih batu sitiran kan? Oh, karena engkring ceng wanita kotor. Dan anjing tak berguna, salar sidas. Ag ceri urbani mau. Si beri penghormat pada kakak. Kamu tahu siapa aku? Pasangan anjing? Wanita jahat pantas ditenggelamkan dalam kandang babi. Pelacur. Kamu pikir kamu siapa? Mengandalkan sedikit kecantikan. Barang genit pamer di depan orang. Aku suruh kamu diam. Bagaimana? Menakutiku? Keluarga Chenmu kejayaan dan kebanggaan telah berakhir. Dan kamu masih berani sombong. Aku hanya akan mengutuk. Aku akan mengutuk istrimu dan ibumu. Dan mengutuk leluhurmu memanjat tembok. Kamu berani minta tolong? Aku lihat siapa yang akan memperhatikanmu. 3 generasi Jenderal Chen bertempur berdarah melawan musuh. Arswang Jordi Krayer ikat tangan ini. Tidak disangka. Nyikir sesal kersergi galar aktis kemarkasan seperti ngau. Tidak peduli berapa banyak keluarga Chen-ku memberi, aku mesti tidak punya keluhan. Aku hanya memohon semua orang berbaik hati. Benar perlakukan kami adil, anakku dan aku dan menantuku. Apakah itu tidak boleh? Ibu, mereka hanya menghormati yang kuat. Tidak perlu berkata lebih. Aku pasti akan membuat mereka menyembuhkan penyakit ini. Bersama Rabiat kena meresmikan Rabiatmu. Aku sudah lama muak dengan wajahmu. Hilang dari pandanganku. Siapa yang menggertak adik Hallmaster ini? Rokan Naga 9 Langit mengagetkan perubahan langit. Ketemu Linlang, berubah jadi naga. Kabarnya, klannya menghasilkan pewaris tubuh dominasi langit. Ketika tubuh dominasi pertama terbentuk, lalu angin dan awan berubah, mengagetkan hantu dan menakutkan dewa. Bisa jadi... Benar. Dia, pada usia 21, pecah tahap tubuh emas dan masuk alam Zishuan dari tubuh dominasi langit. Hallmaster dari Feng Yun Hall Asosiasi Tianxia, Yalin Lang. Keterampilan ilahi muridku telah selesai, tak terkalahkan di bawah langit. Di antara generasi muda, tidak ada yang melampauinya. Murid, bantu gurumu naik ke dunia, puncak dunia bela diri. Chen Feng anjing tak berguna, lepaskan sudah. Guru, mengapa kamu tidak membela adikku? Urusan kalian muda, gurumu tidak nyaman ikut campur. Jika ada lain kali, aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Lepaskan. Kalau tidak, lepaskan dan berlutut, butakan dirimu. Aku bisa membuatmu kalah sedikit lebih anggun. Aku tidak suka mengatakan hal 2 kali. Lingyan, kemarin aku juga seperti ini. Kakak, kemarin kamu tak tahu menghadapi bahaya. Dia pura-pura sembang memberikan benar salah. Hanya badut meniru canggung. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kakak? Wasasya tersungguh baik diri. Yang bersikap virtual dia lebih keat keberituan sekretarian Serencis Frankorai. Jangan bandingkan Chen Feng dengan kakakku. And try more to favorite me my boy. It's that to bring kita in versus Rago. Mengapa kamu selalu tidak bisa kendalikan mulutmu? Mengapa tubuh dominasi Changtianku tidak bisa menarik perhatian Tuan Muda Chen? Keputusan majikanku tidak bisa masuk ke telinga Tuan Muda Chen. Kepalamu matang. Tuan Muda, jangan bergerak. Uji ada di sini. Jika ada yang berani menyentuh Tuan Mudaku, aku akan tanya, apakah kepalamu sudah matang? Wuji, lukamu belum sembuh. Mundur. Tuan Muda,
gembel-gembel ini tidak layak untuk tindakanmu. Aku dan murid-muridku adalah pelayan keluarga Chen. Dengan kami, cukup. Hall Master Wuji, kamu kau tahu apa yang kau lakukan? Kami adalah asosiasi Tianxia. Aku adalah Great Master Wuji. Kau berdiri begitu tinggi. Tidakkah kau kedinginan? Turun dan bicara. Kau mengacaukan tempat ini. Wuji, apa kau pikir aku tidak ada? Muridmu, ketika mengganggu kepala keluarga kami, apakah kau buta? Semut di Realm Diamond. Tidakkah kau takut mati? Lalu tanya murid-muridku, jika berdarah untuk keluarga Chen, apakah mereka takut? Tak takut, tak takut, tak takut. Realm Thousand Heaven Elephant. Keluarga Chen layak punya pengedal. Realm Gone Heaven Elephant. Gambar berchen siatuan pengicun. Aku akan diskualifikasi keluargamu, Chen. Berani kau? Kau mencari masalah. Tangkap dia untukku. Baik, cukup. Berhenti. Aku takut. Jangan buat pengorbanan sia-sia. Apakah kau ingat aturan keluarga Chen? Aturan keluarga Chen. Kepala keluarga harus bertarung di setiap pertempuran dan harus maju ke depan dan mati di depan klan. Aku masih hidup, jadi tentu aku akan melindungimu. Aku juga anggota klan Chen. Selama itu benar, kau akan selalu begitu. Untuk Hangxia, untuk Tuan Muda, kami berikan hati kami. Untuk Tuan Muda, kami berikan hati kami. Akan ada waktu untukmu mati. Benda berisik. Sabarlah. Tuan Muda akan membela kami. Ada berita, aku harus laporkan segera. Kau telah dizalimi. Tuan Muda, Qingyun dan Xian, dua bajingan itu mengaku. Mereka berkata pada hari kepala keluarga tua mengalami kecelakaan. Overlord Asosiasi Tianxia pernah ada di sana. Mengerti. Ya, apa yang perlu dilakukan belum berubah. Pertama, menangkan kejuaraan. Kedua, menangkan kejuaraan. Ketiga, tetap menangkan kejuaraan. Aku akan beritahu mereka bahwa mereka tidak berhasil. Keluarga Chen masih ada, dan dalangnya harus muncul. Turnamen bela diri Hangxia. Dimulai. Bagus. Turnamen bela diri Hangxia ini dibagi menjadi 3 putaran. Putaran pertama, ucai kekuatan. Mereka dengan pukulan 100 ton lulus. Putaran kedua, uji energi dalam. Mereka dengan energi mata air deras lulus. Putaran ketiga, pertarungan 1 lawan 1 simultan di kedua sisi. Pemenang bertahan arena. 2 pemenang terakhir hadapi juara sesi ini. Sanya Fag. Sebelum pertandingan, aku akan tanya dulu kepala keluarga Chen. Bicaralah. Sesi ini apakah kau juri? Atau berkompetisi? Berkompetisi. Jangan tidak ikut. Kalau keluarga Chen, tidak ada saya sanggup. Berani untuk tiap bersembunyi. Siapapun yang bersembunyi itu adalah anak anjing. Mendengar panggilan semua orang, baiklah. Lalu aku beri kau kesempatan. Kalah. Dan kita terbaik juga belikan kaki lunak. First winner akan lulus Dark Winter Researcher. Tepat. Aku pikir dia gila karena keluarganya semua mati, kehilangan akal. Lalu ujian pertama dimulai sekarang. Siapa duluan? Keluarga Liu duluan. Anak, pergilah. Biarkan mereka lihat keahlian keluarga Liu. Bagaimana mungkin? Anakku telah maju ke Realm Warrior kelas 2. Berapa banyak warrior seumur hidup tidak bisa masuk kelas 2? Bagaimana tidak sampai 1000 ton gaya? Bodoh. Karung pasir biasa. Bagaimana bisa tahan pukulan warrior? Ini diisi dengan Sea Stone yang bisa menghilangkan energi dalam peserta.
Jadi murni membandingkan kekuatan fisik. Mengapa kau cakap sambil itu berpacung baik kau tidak banyak slides? Kursi roda ini mungkin mengurangi setengah kekuatanku. Kekuatan saya hanya 20% sekarang. Nanti ya, saya harus serang dengan seluruh kekuatan. In 1000 ton. Lulus. 816 jin. Gugur. 710 jin. Gugur. Gugur. Tuan Muda, saya akan pergi. Lukamu belum sembuh. Jangan memaksa dirimu. Chen Jiawuji. 11,000 ton. Lulus. Bagaimana mungkin? Anyway, Rangsur yang hanya di Diamond Realm begitu kuat? Diamond Realm Ultimate sempurna. Aku tidak menyangka dia meningkat lagi. Sekarang dia bisa disebut tak terkalahkan di realm yang sama. Sayangnya, aku berada di Mystic Realm. Dia tidak layak menantangku. Tuan Muda, Nyonya. Untungnya, aku tidak mempermalukan misiku. Jika tidak, aku akan merasa bersalah seumur hidup. Saudara Wuji, kamu telah bekerja keras. Ova, sebenarnya kamu beberapa tahun lebih tua dariku. Jika kamu tidak keberatan, di masa depan, aku akan memanggilmu kakak. Bagaimana? Nyonya, aku malu. Aku bahkan mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan. Aku benar-benar pantas mati. Kakak, kamu... During Matley competition by, they're calling the in-kickernya Ultimate Diamond Realm Bears Neutral. Dengan Paman Wuji di sini, they're deciding to see Webians berkat untuk bangkit sebal. Ya. Ya Tuhan, aku bukan yang terkuat. Aku hanya menerima sedikit energi Tuan Muda dan mencapai kesatuan realm. Aku hanya orang biasa. Jangan berterima kasih padaku. Orang tua, aku juga takut. Benarkah? Dan seperti yang diduga dari keluarga tak berguna, hanya membesarkan sampah. Yalin Lam. 30,411 ton lulus. 30,000 ton. Tubuh mendominasi surga. Mengerikan. Dia akan menjadi harapan Hang Xia. Klania dengan satu pukulan saja melambung ke puncak. Puncak keluarga. Denawai. Tuan Muda Linlang, Nona Yaga. Jangan lupa untuk membantu kami di masa depan. Chen Feng, male traitor nombor me aku mir track. Lihat, yang kuat saya pernah mir track tulis now. Yang ku tunggu-tunggu and jubrik momentnya untuk representatif pada kuat muda kataku. Tidak enderangan. Besok aku bacakan beberapa kabel sini. So untuk pangkar resmi produser di BEM. Hidup tidak berharga ibumu, aku akan mengambilnya. Dia seharusnya benar-benar berterima kasih pada format kompetisi ini. Karena menyelamatkan hidup tidak berharganya. Dulu, ketika aku bertarung utara dan selatan, siapa yang berani mengatakan hal-hal seperti itu tentang keluargaku? Paman, apakah kamu menyiratkan aku penakut? Tidak. Tuan Muda, aku... Tetap tenang. Kira aku akan membuat mereka menyesal telah dilahirkan. Ya. Tuan Muda Chen, ada satu orang terakhir. Giliranmu. Master Beihai, sudah waktunya untuk item berikutnya. Siapa tahu memanggil atau mentidakkan kepala keluarga terlemah dalam sejarah ini sudah tidak berarti. Haha, putraku hanya memiliki 100 ton kekuatan. Dengan lengan dan kakinya yang kurus, bisakah dia melakukannya? Xiao Liu. Berani-beraninya kamu memanggilku Xiao Liu? Kamu anak nakal, tidak sopan. Berani-beraninya kamu datang dan membantuku dengan kursi roda? Apa yang perlu ditakutkan? Kalau begitu, berdiri tegak dan pegang dengan stabil. Hanya memegang kursi roda. Aku bahkan tidak bisa memegangnya. Jangan buang waktu semua orang. Jika kamu tidak berani mengikuti tes, maka pergilah lebih awal. Tunggu. Hehe, aku akan membantumu memegangnya secara pribadi.
untuk mencegah karung pasir tidak sengaja melukaimu, Tuan Muda. Hehe. Baik, terima kasih. Oh tidak. Ada apa, sayang? I want to insert your student custody. Eftersom wir sedikit berdamai and beri. Kalau begitu kita tidak bisa membiarkannya memegangnya. Aku akan pergi dan mengatakan, Berhenti. Nona, jika ini berlanjut, tes pertama Tuan Muda pasti akan mulai dengan buruk. Awal sistemnya ingin versi keluarga kami pelanggar janjinya. Sialan penguasa, sialan Tian Xiahui. Ini masih setelah aku pulih 2/10 kekuatanku. Pertama kali aku mengerahkan semua tenaga. Penguasa, kamu tidak buruk. Biarkan aku mencoba seperti apa 2/10 kekuatan itu. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Penguasa, perhatikan dengan seksama. Hanya memukul karung pasir, apa yang perlu dilihat? Karena pukulanku akan sangat keren. Bagaimana ini mungkin? Lenganku memiliki kekuatan 100.000 ton. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Hentikan! Hentikan! Bagaimana ini terjadi? Berap seberas kepada Epigranans. Paman Dominator, apakah kamu baik-baik? Aku baik-baik saja. Hahaha. Kakak, Swiss koleksi Paman Dominator ada tulis Berkshow, Chen Feng, kualitas wajib kepada kebetulan skor tinggi. Chen Feng dari keluarga Chen 200 ton lulus. Lulus? Apakah dia lulus? Kakak, anakku lulus. Ya, dia lulus. Sik. Masih 200 ton kekuatan tersisa melalui Dominator. Sial, itu menembus. Tangan Dominator pasti tidak aman. Maafkan aku. Tadi malam aku terlalu sombong. Aku sudah jujur. Tolong lepaskan aku. Step turun, I tur hantar nanti gue. Bekerja kelai, berkuasa desert into rataku. Hahaha. Liu Tua, kataku tidak perlu bertindak begitu meyakinkan. Anak ini hanya memiliki 200 ton kekuatan saja. Lihat betapa terkejutnya kamu. Mungkinkah kamu seperti anakmu juga tidak berguna? Hahaha. Adegan besar begitu menakutkanku hingga kupikir aku gagal dan jatuh. Hahaha. Tepat sekali. Hei, aku tahu. Era keluarga Chen telah berlalu. Turun, turun. Turun, turun. Turun, turun. Tuan Muda. Xiao Feng, kau benar-benar berhasil. Pada waktunya, Ibu percaya bahwa kamu bisa melakukannya. Ibu lihat dirimu menangis ketika hal buruk, menangis ketika hal baik. Orang lain mungkin berpikir aku tidak berbakti dan membuatmu tidak bahagia. Kamu memang tidak berbakti. Kamu terlalu suka mengambil risiko. Tapi kakak, terima kasih atas kalian musuh yang baik. Tapi kakak, ada memang karir Korean yang baik. Menggunakan kekuatan melawan kekuatan. Kamu singkir country town untuk biarkan Twitter keluarga Liu. Kamu bicara tentang keahlian ini? Haha, ya. Tepat, begitulah. Bajingan. Tapi cepatlah sembuh. How your hour double reaction? 3 year or winter riding. Oh, sial pemuda ini. Kakak, ayo pergi, pergi, pergi. Ayo beli air untuk Tuan Muda. Ayo pergi. Babak pertama tes telah selesai. Hasil gabungan dari semua venue
Secara nasional, setengah dari 1.000 keluarga tereliminasi. 500 keluarga besar tetap bertahan. Berebut 100 tempat di pertarungan final. Teman lama. Tahun ini kompetisi terlalu sengit. Di tahun-tahun sebelumnya tidak banyak keluarga yang berpartisipasi. Kita dalam bahaya tahun ini. Bodoh. Keluarga Chen semuanya mati. Semua orang ingin memperebutkannya. Tentu sih, lebih banyak tahun ini. Maka kita tidak punya peluang di babak ini. Babak ini adalah tes untuk semua anggota keluarga. Aku punya cara untuk mendapatkan tempat tambahan. Setelah selesai, kita bersaing secara adil. Baik. Babak kedua tes dimulai. Dengan keluarga sebagai unit, menguji kemampuan keseluruhan keluarga. Semua anggota bersama menuju air mata air kuno di depan, menyuntikkan kui dan energi internal. Berdasarkan ketinggian mata air kuno memancar, 100 akan dipertahankan. Tuan Muda, kamu istirahat di babak ini. Murid-muridku dan aku cukup untuk maju. Kamu simpan energi internalmu. Persiapkan untuk final. Aku merasakan aura aneh. Hati-hati. Tuan Muda, jangan khawatir. Berhasil atau mati berusaha. Berhasil atau mati berusaha. Murid-murid, serang untukku. Ya. Lau Wuji, berapa umurmu? Bergaul dengan anak ingusan. Tidak punya malu? Ketika Tuan Muda berusia 15 tahun, aku ingat kau, orang tua, berlutut di gerbang keluarga Chen selama 3 hari 3 malam. Untuk Land Immortal Chen Feng kami, kau berlutut sebegitu lama untuk hadiah Tuan Muda. Cukup tulus. Kau. Jangan terlalu sombong. Wah, mari kita lihat berapa banyak energi yang bisa kau suntikkan. Kalian semua, apa yang telah kalian lakukan? Untuk mengatakan yang sebenarnya, mata air kuno di kuali kalian telah digantikan dengan mata air iblis penghisap jiwa. Selama kalian melepaskan energi, itu akan menelan sebanyak yang kalian punya. Kecuali kalian semua bersedia mati dan menuangkan semua kekuatan kalian, mungkin ada sedikit riak. Hahaha. Kau sebenarnya... Guru, di mata air iblis ini setetes air bisa menelan sejumlah besar energi. Apa yang harus kita melusunan? Bagaimana? Apakah kalian takut? Siapapun yang mundur adalah pengecut. Kami hanya tidak ingin Tuan Muda kehilangan kesempatannya karena kami. Kerja bagus. Sungguh, murid-murid Wujiku. Kalian semua punya nyali. Sebelum naik panggung, aku membual bahwa Tuan Muda kami akan menunggu kepulangan kami. Saudara-saudara, setelah kita mengatakan ini, bagaimana kita harus bertindak? Tuan Muda memperlakukan kita sebagai keluarga. Jadi bagaimana kita bisa mundur? Saudara-saudara, kita menepati janji kita. Mari serang. Baik, maka aku akan berbagi hidup dan mati dengan kalian. Hidup dan mati bersama. Jika dia ingin mati, biarkan dia mati. Hahaha, murid-murid. Ikuti aku untuk memenangkan ronde ini. Nikmati dengan baik. Lau Wuji, aku tahu. Kau akan melompat ke perangkap meskipun diberitahu. Permainan ini tidak akan mengecewakanmu, aku jamin. Murid-murid, ikuti aku. Hahaha. Mata air keluarga Zhao dan Liu menyembur 1 meter. Giliranmu, keluarga Chen. Ling Yan. Aku merasa ekspresi Wuji aneh. Kurahar Saharstiya Rex. Ini adalah mata air iblis penghisap jiwa. Guru, apakah ada reaksi? Tidak. Tidak ada riak. Mata air iblis ini sangat sulit, saudara-saudara.
Aku hanya punya sebanyak ini. Ambil semuanya. Kalian semua mundur. Aku mengajarimu begitu lama. Hanya sebanyak ini energi. Tidak cukup untuk mempermalukanku. Haha, siapa yang mundur? Keluar. Kalian semua keluar. Saudara-saudara, siapapun yang tidak bisa bertahan pertama akan menjadi anak angkat kami. Aku tidak ingin menjadi anakmu. Mata air iblis kecil. Atashi itu... Jangan. Kalian semua, turun. Aku mohon padamu. Jangan lakukan ini. Kalian semua, keluar. Dengan darahku aku menerangi langit. Pengorbanan hidup. Aku bisa menjadi ayah angkatmu sekarang. Kehidupan berikutnya aku akan menjadi kakak senior juga. Bahkan mati, kau masih ingin mengambil keuntungan. Bermimpi saja. Pengorbanan hidup. Aku akhirnya mengangkat kepalaku di depan Tuan Muda. Pengorbanan hidup. Jangan. Kalian semua, turun sekarang. Tuan tua, Tuan Muda. Aku merasa malu. Aku seharusnya tidak memikirkan mundur dan mempermalukan Dojo Wuji. Sekarang murid-muridku telah membuat Dojo bangga. Aku, orang tua, tidak bisa kalah dari murid-muridku. Pengorbanan hidup. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda, aku minta maaf. Tidak hanya aku mempermalukan Dojo Wuji, tetapi aku juga mempermalukan Tuan Muda. Kau masih tahu aku adalah Tuan Muda? Ketika sesuatu terjadi, kau lebih suka pamer daripada memanggilku. Ingat ini, jika kalian terluka, maka aku tidak layak menjadi kepala. Ikuti aku. Serang. Ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Berapa banyak energi yang dimiliki Chen Feng? Tidak mungkin. Kayak expert hanya pada wait a minute, ini boleh sudah target. Kurasa Chen Feng sendiri punya sedikit energi, tetapi konstitusinya spesial dengan energi yang sangat murni, ditambah energi Wuji, bisa mengisi mata air. Calibrate his magic to your Mary kau tahu konsekuensinya. Tuan Muda, aku merasa hisapannya memudar. Jangan santai. Menangkan ronde ini sekaligus. Apakah semua orang mendengarnya? Hitung mundur dari 3. Tuangkan semua energi kalian. Menang. 3, 2. Tuan Chen, sudahkah Anda memutuskan? Serahkan pertandingan ini dan kosongkan tempat. Ataukah Anda akan menyesal? Kak, jangan khawatir tentang aku. Aku akan bertahan dan terus berjuang. Untungnya, aku punya rencana cadangan. Berani kau tinggalkan ibumu. Dan pelacur ini sendirian di panggung, pasti kau punya sedikit kekuatan. Sial, masih keluarga kepala Liu yang berpikir jauh, menyiapkan Demon Spring sebelumnya. Kalau tidak, sulit menghadapi pelacur kecil ini. Aku tak pernah menyangka. Gadis ini ternyata ada di realm fenomena surgawi. Nona, kalian semua tak tahu malu. Tuan Muda. Menarik. Ini ekspresinya. Chen Feng, mohon padaku. Sebagai kepala aula, aku sangat ingin melihat adegan ini. Yang kuat dulu, sekarang berlutut di kakiku, menjilat sepatuku. Chen Feng mohon padaku, aku beri kau kesempatan untuk melawanku di final. Kau tak tahu siapa yang kau provokasi. Aku sarankan kau lari malam ini. Hari ini, inilah hari kau jatuh untuk bertemu Lucifer. Gadis ini cukup berangasan, tidak apa-apa. Aku justru suka yang galak. Datang ke keluarga Zhao sebagai pelayan. Aku jamin hidup akan jauh lebih baik daripada dengan pecundang ini. Aku tak menyangka kau punya Demon Spring lagi. Lingyan, aku ceroboh. Chen Feng, banyak hal yang kau tak tahu. Awas yang kau tidak menyerah.
Aku akan beritahu kau betapa sengsaranya istrimu malam ini. Hahaha. Keluarga Liu, mulai hari ini, Hang Xia tak akan lagi memiliki dua keluarga kalian. Berani kau ancam aku, sialan? Lihat situasimu sekarang. Ini bukan ancaman. Ini adalah proklamasi 100 klan keluarga Chengku. Oh, kau sangat hebat. Aku takut mati. Apa? Apa yang kau katakan? Apa yang kau lakukan? Coba gerakan otot. Ibu, aku menahanmu. Ibu seharusnya tidak datang. Dak apa-apa. Percayalah pada kakak. Percaya siapa? Panggil aku Tuan, panggil aku Tuan. Pergi. Panggil aku Tuan. Ingat ini, harian sih adalah momental. Tapi kau tak punya besok. Benarkah, Nona kecil? Kupikir setiap hari yang datang dan setiap malam akan menjadi momen terangku. Hahaha. Tidak mungkin. Wuji, ambil tindakan. Iya. Ini semua salah paham. Ini semua dia bersekongkol dengan Yage untuk menjebak keluarga Chen. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku dipaksa. Takdirmu, kalian disuruh sudah berberdiri. Akhiri hidupmu sendiri. Jangan merepotkanku. Chen, Tuan Muda, Chen. Tidak. Tolong ampuni aku. Kak Uji, aku mau jadi saudaramu. Aku mau kembali ke keluarga Chen. Lepaskan aku. Berhenti bercanda denganku. Hidup dan matimu sudah ditentukan. Jangan buat Tuan Mudaku ulangi. Cepat akhiri hidupmu. Babak pengujian ini, keluarga Chen pantas menjadi pertama. Kepala keluarga Chen. Karena sudah lewat, lepaskan saja. Jangan coba-coba dan langgar aturan arena. Sejak saya mengambil alih pengawasan arena, saya memiliki tanggung jawab. Beri saya kehormatan dan ampuni mereka. Tuanku tidak secara pribadi mengambil nyawa mereka yang sudah memberi Anda penghormatan besar. Beihai 1. Mata air roh diganti dengan mata air iblis. 2. Keluarga Liu dan Zhao menyerang anggota keluarga 3. Dan asosiasi bela diri tidak berbuat apa-apa. Saya tidak akan menahan 3 poin ini terhadap Anda. Tinggalkan pandangan saya. Atau saya akan menyelesaikan urusan dengan Anda juga. Jangan melukai orang langsung di arena. Tuan, Anda tidak bisa pergi. Chen Feng sedang mencoba membunuh. Dia melanggar aturan. Anda harus membantu kami. Tuan. Tuan, selamatkan saya. Selamatkan saya. Saya baru mendapatkan pijakan di Provinsi Timur. Dan saya memiliki seluruh keluarga. Tuan, Anda harus menyelamatkan saya, Tuan. Channel tidak pernah ingin terlibat. Ujian Anda tidak terlalu jauh. Ini tidak akan terjadi. Sekarang, Anda bahkan berani menyalahkan saya. Sungguh tidak ada harapan. Ini semua salah Anda. Anda mengatakan ada rencana pintar untuk mendapatkan tempat ekstra dengan bekerja sama dengan Yage. Ini semua perbuatan Anda. Bos, berita buruk. Kepala keluarga melaporkan. Baru saja, kelompok emas hitam menginvestasikan 100 miliar dan mengencurkan saham kami sepenuhnya. Bos, pelabuhan kami diblokade oleh Pulau Shake. Banyak pesanan tidak bisa masuk pelabuhan. Kami harus membayar denda besar. Kami hancur. Kami sudah selesai. Anda, Chen Feng, tidak mungkin. Semua keluarga telah mengakhiri kontrak dengan keluarga Chen. Aset keluarga Chen menyusut sebesar 80%. Bagaimana mungkin ada begitu banyak kekuatan finansial? Tuan Muda ingin Anda pergi dari Hang Xia. Jadi Anda akan pergi. Apakah Anda pikir Tuan Muda kami bercanda dengan Anda? Kepala Chen, ada sangat mengesankan. Selamat atas kemenangan ronde ini. And pertunjukan turun yang Porto Star. 2 orang bodoh ini mengganggu. Saya melihat permohonan Anda.
Ya, bagaimana jika saya membunuh mereka untuk Anda? Tuan Muda, Yage berjanji kerjasama dan mata air iblis berasal darinya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya benar-benar tidak bersalah. Xiao Zhao, mengapa Anda bersembunyi dengan saya? Ya Lin Lang ingin membunuh Anda. Saya tidak pernah bilang saya akan melindungi Anda. Ya Lin Lang, Chen Feng, Ya Lin Lang Chen Feng. Ah, Saya dengar konstitusi Anda istimewa. Apakah Anda tahu apa yang berarti ronde ketiga itu? Itu berarti saya bisa membunuh semua klan Anda dan kemudian giliran Anda. Sentento Hayale itu jika Anda bisa bertahan sampai akhir. Cukup bicara. Jangan mati terlalu cepat nanti. Pertarungan terakhir dimulai. Pembela pertama, juara ronde pertama, Kepala Aula Feng Yun, Tian Xiahui, Chang Tianba Ti, tahap awal Zhixuan, Ya Lin Lang. Pembela kedua, juara ronde kedua, mantan pemimpin semua klan, Tuan Muda Chen, konstitusi sampah yang dihidupkan kembali, tingkat ahli kelas 1, Chen Feng. Mengapa untuk Tuan Muda kami itu menjadi tubuh sampah sialan? Sekarang tantangan dimulai, sampai hanya 2 tersisa. Duel terakhir dimulai. Serang saya bersama-sama, membuang-buang waktu. Saya hanya akan bertahan, tidak menyerang, memberi Anda kesempatan untuk pergi. Ya Lin Lang bisa tampil keren, tetapi Anda, Chen Feng, juga berpura-pura. Dia keren. Chen Feng? Jangan buat saya tertawa. Baik. Semua orang dengarkan. Nanti, pukuli si brengsek ini dengan benar. Bahkan jika kami tidak bisa menang, setidaknya habiskan stamina si brengsek ini. Serang dia. Ayo. Keluarga Chen dalam kekacauan total. Jangan sakiti mereka. Kau anak nakal, ini hanya kontes. Mengapa menyerang saat tidak siap? Dengan kekuatan mematikan. Selanjutnya, saya akan melawan Anda. Hei, tidak. Pelatih Jim, kami duluan, kamu yang terakhir. Dengan cara ini manfaatnya maksimal. Murid. Pergi. Luka-luka pada anggota klan saya akan membalas 100 kali lipat. saya hanya takut ibu Anda tidak menganggapnya serius. Jadi pertama, saya akan mengorbankan anggota klan Anda sebagai persembahan untuk Anda. Selama Anda tidak bahagia, saya bahagia. Saya hanya menikmati menyiksa Anda. Atau, kamu turun dari kursi roda itu, merangkak di tanah, coba memohon kepadaku. Tentu saya mungkin tidak selalu menyelamatkan sampah ini.
Tapi Anda bisa mencobanya. Mungkin suasana hati saya bisa berubah. Tuan Muda, murid. Kepala keluarga, jangan. Murid. Ansaida sedang berbicara dengan kepala keluarga Anda. Percakapan tingkat tinggi, Anda menyela. Baiklah. Saya itu akan turun dari kursi roda jika Anda melepaskannya. Yang ini hampir mati. Saya akan memikirkan yang berikutnya. Cepat. Merangkak di tanah. Merangkak, merangkak, merangkak. Hahaha. Apa melihat klan Anda merangkak di tanah dan tidak berani melangkah maju? Hentikan. Berlutut. Bukankah itu hanya turun dari kursi roda? Baiklah, jika hanya berlutut yang Anda inginkan, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Tuan Muda, Anda tidak boleh menundukkan kepala untuk kami. Apakah Anda ingin kami menghabiskan seluruh hidup kami, hidup dengan rasa bersalah? Yalang-lang, mati. Tidak. Persatuan Dongtian. Biasa-biasa saja. Jelas jika Anda hanya bertahan. Biarkan saya menghadapinya dalam duel. Jelas saya menjadi lebih kuat. Mengapa orang masih terluka? Uji bersama saya cukup membuat Anda mengiasati penjaga saya. Mengapa? Mengapa? Persetan dengan penjaga Anda. Saya mengerti. Saya salah. Saya salah. Maka Anda tidak berguna. Mati. Saya tidak cukup gila. Tuan Muda, bukankah Anda masih menyelidiki pembunuh? Paman Wuji, saya salah. Saya salah karena ingin menyembunyikan kemampuan saya sejak awal. Saya seharusnya menghancurkan mereka seperti rumput kering, menghancurkan sepenuhnya para penjahat. Ini kesalahan kami. Dan kami terlalu ingin membalas budi Tuan Muda. Ibu, pertama-tama bawa Paman Wuji untuk beristirahat. Anak, kapan kau... Ibu membuatmu khawatir. Tapi itu tidak akan terjadi lagi. Kita harap Parameis bantu Paman Wuji turun. Sebagai kepala keluarga, berapa banyak tanggung jawab yang harus anakku pikul? Iran siya reagan harus kek sama. Esther sumi sanat sugar mancing kual keluarga yang kompeten. Yage, kemarin kau sudah aku ceraikan. Semua yang terjadi hari ini, aku Chen akan ingat. Kau dan aku putus semua hubungan. Kau dan aku putus semua hubungan. Kau utai step na siya version tentai. Ay page mana tiba-tiba siya please. Waktu engkau jelas-jelas mengamuk dan menjadi tak berguna. Iktak udah bergerak selamnya atau bergerak selamnya tumpukan lumpur. Ini the spread. Tian Xia Hui, keluarga Ya, keluarga Zhao, keluarga Liu, dan keluargamu Wang. Pada masing-masing kalian ada darah saudaraku. Mulai hari ini, aku akan secara pribadi mengambil alih posisi komandan kakek, takhta ayah, dan panji saudara-saudara. Aku akan membuat kalian bayar dengan darah. Hahaha. Ini adalah momentumnya. Di antar generasi muda pejuang, aku bersedia mengakui bahwa kau yang terkuat. Ayo. Keluarkan semua kartu truf keluargamu ya. Untuk melawanku, sang komandan. Kakak, kau hampir tak berguna. Sampai ini.
Diam. Aku akan secara pribadi membunuhnya. Aku akan beritahu semua orang bahwa aku yang terkuat di generasiku. Aku adalah raja yang tak terbantahkan. Untuk siapa kekuatan amarah dipegang, lindungi negara, hukum yang jahat, ikuti Dao, hilangkan iblis dalam... Ya Lang Lang, apakah kau perlu hitungan mundur? Tidak perlu. Ayo. Aku sebenarnya tidak melihat gerakannya. Bagaimana mungkin? Aku tak terkalahkan di ranah yang sama. Aku yang terkuat di generasiku. Bagaimana mungkin? Bahkan gerakannya tidak jelas. Murid, bajingan sialan. Kau berani menyakiti muridku. Aku akan hancurkan tulang ibumu. Ini adalah kartu truf keluargamu, ya. Kau bahkan bukan pejuang kelas 1. Juga bukan tingkat Fajra atau Zishuan. Kau sebenarnya upper... Vaira. Zishuan. Hahaha. Kapan aku, sang komandan, pernah memberitahumu 7 tahun lalu bahwa aku tak berguna karena mengamuk? Bukan karena gagal menembus. Mungkinkah... Nona, kau harus cepat pergi. Kau berantakan. Chen Feng tidak gagal menembus. Dia menjalani kultivasi ulang nirvana. Penjaga, cepat bawa Nona pergi. Lari. Semakin jauh, semakin baik. Nona, kau seharusnya tidak pergi kemarin untuk memutuskan pertunangan di pemakaman keluarga Chen. Kau terlalu jauh. Lari. Aku lari. Mengapa aku harus lari? You guys like spiritual. So dia tak beri kelasku tanya kau gila. Pasalnya aku memutuskan pertunangan. Keluarga Chen semuanya mati. Your sacrifice lebih baik kemarin keluarga Chen dan beri akses dari Splinter Wuda Clan. Nona, aku mohon padamu. Tolong cepat pergi. Lihat. Tidak bisakah kau melihat? Chen Feng masih. Komandan yang sama seperti dulu. Komandan apa? Masing pengecut. Pasti kayak ada yang salah. Berarti ada fasilitas yang terbaik. Ya kan, start. Pasti berempur orang ini. Dia wes di perkangsin. Tian Xiahui tidak bisa kalah di sini. Chen Feng sudah mencurigai kami. Kami sama sekali tidak bisa membiarkannya hidup. Apa yang kau lakukan? Jangan bilang sebagai penguji, kau akan menyerang diam-diam? Keledai botak tua. Aku sudah menyerang tadi, dan kau tidak ikut campur. Minggir. Atau aku akan menjatuhkanmu juga. Bagaimana jika kau menjatuhkanku juga? Kutal tidak naik bisa hanya duduk diam sementara kau menyergap Komandan Chen. Komandan Chen, kau bermain agen ganda denganku. Seperti yang mau katakan sebelumnya, Komandan tua jatuh, meratap tidak ada lagi saingan di dunia. Beihai bukan pemimpin pedang. Sekarang ada penerus. Selama aku hidup, tidak ada yang bisa membunuhnya. Keledai botak tua. Hari ini adalah hari Tian Xiahuiku untuk mencapai puncak bela diri. Jika ada yang berani mengganggu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jangan salahkan aku karena kejam. Coba saja. Orang tua bodoh, panggil mereka keluar. Murid, tidak peduli menang atau kalah, aliansi kita hari ini akan menderita kerugian besar. Murid, tahan dulu. Tunggu sampai aku selesai berurusan dengan biksu tua ini, lalu aku akan membantumu. Sudah kukatakan sebelumnya, gunakan semua kartu trufmu untuk melawanku. Beihai, lakukan saja pekerjaanmu sebagai pengawas. Xiao Feng, kamu baru saja pulih?
Masih bisa tahan? Jangan memaksakan diri. Ibu, seharusnya aku sombong seperti ini lebih awal. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kamu benar. Tapi sayangnya, aku bahkan tidak bisa berdiri di sampingmu dan bertarung bersama. Apalagi menghadapi hidup dan mati. Aku benar-benar tidak berguna. Paman Wuji istirahat dan pulih dengan tenang. Ibu, eksekusi kau Kri Ksengir terlalu banyak orang tercinta kemarin. Hari menyisakan Chen Feng sebagai anakmu. Yaris kamu Shalil Arut Kri Darin? Tapi percayalah bahwa kakak itu benar. Answeriness for General Ching Swarga Chen Shrosni Archery Brayer seperti ini. Herjalan kamu akurat berbeda di aula leluhur. Jules Chris berkeruk senadora senjangan timur kembali ahli waris laki Rashid terakhir tapi sekarang masih bertarung, masih tidak menyerah. Ada sebenarnya menghadapi benda lain. Pilihan itu bertahap siap dan mayoritas dari proses puncak. Kamu dari yang melutru adoption kesedaran. And the Wakers sanger Omicron Mariana Mai Free Ray menjakar. Infra adalah kebenaran jalan. Pernahkah kau menginstallasinya? Britishlah kau sebagai temanmu untuk ribbon bersujud di kaki dan merasakannya. Jujur, kami tahu sekali seragam SID berdala dan ratu wajah dan berlaik serba bisa. Kami priwer ori ang cepat mari regasasya menyerbanaw. Dabar hanti berkhoba peraku nenek tua. Weber yang tahu sing jangan ditapim. Al-Qadar takkan berada di tengah segring. Garis semasa ketidas marketing. Seperti apa di puncak ke Washington Chen, persen sepersen fight. Virtuos termember di puncak, stew dari Yerbon Wiro generasi keluarga Chen menumpahkan darah untuk membela perbatasan. Tidak menarikmu ke tengah gunung untuk membuat Hangxia lebih kuat dan besar. Seceri Meru di puncak itu. Sanctionoi Marshal Tukurura Chen, ayah Marshal. Bata demi bata. Kamu jauh darinya. Dia omong kosong, itu street, puling dosa di Master Realm Immortal Darat. Sekarang Verdurga semua mati. Yes, waxing venture to spy who's able to restart this night. Binjar, Shiver Fortune to Brain to Kemiam no jalan tour ini dari Fletcher Silan Chen Feng. Man right ke 10 miliar. Apa? Dak ada yang mau? Ambil. Mink kamu tidak mau mengambil. Uang! Ini uang! Ghost Stack Missing. Oke, Verdurga. Jangan mendekat. Bahkan jika kamu mengambilnya, kamu perlu hidup untuk menghabiskannya. Aku tidak mau. Bagaimana kepala keluarga Liu mati? Aku ingat dengan jelas. Pergi! Keluarga Zhao dan Li menyeberangi jembatan setelah menggunakannya. Apakah kamu pikir aku kambing hitam? Uang kecilan everybody harus berselesai next week. Pelanggaran dan kesalahan kita semua dipaksa oleh Yage. Aku sedang winger really getting selai. Penjaga. Surat wanita ini untukku. Lepaskan aku. Yang pernah kabur sebelum kita lepaskan aku. Aku tahu itu. Keluarga Chen masih eksistensi yang tak tergoyahkan. Kami bersedia. Uyusir ingin marisa dilai. Klania tidak tahan satu pukulan. Jika tidak ada lagi kartu truf, maka biarkan berakhir. Jika ada, aku akan menunggumu. Aku akan menghancurkanmu sepenuhnya. Shen Feng, kamu sangat sombong. Dibandingkan dulu, kamu sudah lebih tenang. Chen Feng, aku akan membunuhmu. Cepat. Kamu tunggu saja. Tahun depan hari ini akan menjadi hari kematianmu. Selamat tinggal. Dia lari. Zhu Xuanbati ternyata melarikan diri di depan Marshal Chen. Yang sebenarnya apa yang terjadi tadi? Aku tidak melihat dengan jelas. Rasanya seperti dalam... Kamu mau pergi kemana? Now our battle memberi Priestherkin Swirl Haka. Apa coba bro? Muridmu sudah kabur. Apa yang harus kamu katakan? Hari ini aku jatuh ke dalam jebakanmu, tapi jangan jadi sombong. Izinkan aku memberitahumu, hari ini aku adalah puncak dunia bela diri. Kamu tidak bisa menghentikanku pergi. Hahaha. Benarkah? Jiang Pingan, nomor 2 di dunia. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu di ibu kota? Kenapa aku di sini? Bukankah kamu tahu dalam hatimu? Marsekal Chen. Marsekal Chen. Marsekal Chen. Apa yang kamu panggil Chen Feng tadi?
memanggil Tuan Muda Chen Shuai. Keluarga Chen kami kembali ke puncak. Kakak, Benarkah? ya. Benarkah? Benar. Posisi komandan. Jika bukan Tuan Muda, lalu siapa lagi yang bisa? Sebenarnya aku khawatir bahwa sebagai komandan, aku hanya pengganti sementara. Di usiaku, memintaku untuk maju ke medan perang lagi terlalu berat. Sejak kamu pulih, posisi komandan pasti milikmu. Misi selesai. Chen Shaoshuai. Nah, bagaimana kamu akan menangani bajingan ini? Dia hanya anjing Blood Dragon Chen. Dia yang melakukan semua ini. Apa itu Blood Dragon Chen? Organisasi bawah tanah terbesar. Bukankah itu dihancurkan oleh ayahku? Masih tidak mau bicara? Setelah mereka dikalahkan, sebenarnya mereka berakar dalam bersembunyi di bayang-bayang sepanjang waktu. Sampai mereka mendapat kesempatan, mereka menargetkan komandan tua. Tapi aku tidak melakukan apa-apa, aku hanya bertugas mengawasi. Tidak. Mereka menangkap banyak anggota keluarga Chen. Keponakan. Menurut informasi yang kudapatkan, seharusnya ada mata-mata di keluarga Chen. Siapa? Hal ini buruk untuk keluarga Chen. Tuan Muda, mari bicara secara pribadi. Tidak perlu, bicaralah langsung. Orang itu adalah kerabat jauh keluarga Chen, ahli teratas Jixuan, Chen Liu. Tidak mungkin. Anak sepupu. Keluarga tidak pernah memperlakukannya buruk. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Mengapa? Aku mengerti. Ada buktinya? Bagaimana bisa dia? Tuan tua selalu memperlakukan dia seperti anaknya sendiri. Bagaimana bisa dia? Semua bukti ada di sini. Ini semua rahasia tingkat tinggi. Kakak, apa yang kamu rencanakan? Semuanya dengarkan, keluarga Chen akan mengadakan pertemuan 100 klan besok. Atas perintahku di seluruh Xia, semua klan harus menyerahkan ucapan selamat. Semua 100 keluarga di kota ini harus hadir. Dengan aku di sini, tidak ada yang berubah. Ya Tuhan, keluarga Chen melakukan comeback dengan profil tinggi, memanggil semua klan untuk menyerahkan. Ini akan menjadi berita terbesar di era baru sejak kemunduran keluarga Chen. Keluarga Chen akan kembali ke puncaknya. Tuan Muda mewarisi posisi komandan. Siapa yang berani menentang? Kami bersedia kembali di bawah panji keluarga Chen. Lindungi negara dan bawa kedamaian. Hancurkan kegelapan sepenuhnya sekaligus. Hancurkan kegelapan, hancurkan kegelapan. Keluarga Liu Qingsheng datang memberi hormat. Jugu Gunung Moyun datang merebut posisi. Jan Pulau Xiake datang memberi hormat. Keluarga Du Puncak Shuangzi datang merebut posisi. Kakak, hanya Chen Liu yang dijaga yang hilang. You're and you waste your Bisakah kamu pergi ke pintu masuk untukku? Menyambut ibu? Ibu. Berhenti. Maaf, macet.
My jet. Mobil apa yang kamu naiki? So aku butuh naik Phantom. Aku aja naik limusin. And then mengeceng jalur khusus Grand Jalan. Katanya istriku terjebak di Phantom. Inaku di Phantom, kita sudah keluar menghantui option. Aku cari kursi dan duduk. Apakah Paus mengizinkanmu duduk di sini? Pergi ke sana dan berdiri. Ini keterlaluan. Semua di sini adalah elit. Keluarga ya. Juga klan bangsawan. Beraninya kamu menghina mereka? Gunung Moyun, kamu berani bicara langsung kepada Komandan Chen? Kamu terlalu sombong. Apa sih, Komandan Chen? Apa aku mengakuinya? Jiugu, jika kamu tidak membungkuk, saya tidak bisa melindungi kamu. Pertama, turunkan dia dari posisi komandan. Oh. Jangan panik semuanya. Kekuatan tempur Chen Feng, saya sudah mendengar rumor tentangnya. Dia telah mandek selama 5 tahun. Serang dia semuanya. Saya tidak percaya dia bisa membunuh kita semua. Benar. Ya, turunkan dia. Ada kesempatan untuk merebut posisi itu. Kita semua menang. Sebelum pertemuan hari ini dimulai, saya ingin mengumumkan 2 hal. Pertama, mereka yang mengikut saya akan sejahtera. Kedua, mereka yang menentang saya akan binasa. Setelah menyatakan 2 premis ini, siapa setuju, siapa menentang, saya menentang. Saya tidak bisa menahan napas. Itu adalah energi tertinggi Marshal tua. Gunung Moyun Twin Peaks, kamu berpartisipasi dalam merencanakan melawan Marshal tua. Kamu merampas kekayaan penduduk lokal. Kira kamu membiarkan murid-murid membuli pria dan wanita. Kemarin, kamu membunuh 2 dari keluarga Liu Jingcheng, praktisi muda berusia 12 tahun. Hanya karena kamu menyukai ibu mereka. Ketika mereka menolak, kamu melanjutkan pembunuhan, apalagi yang kamu tidak berani lakukan. Apalagi yang kamu tidak berani lakukan? Saya tidak memiliki apa-apa. Semua keluarga harus mengaku bersalah. Serahkan pembunuhnya untuk ditangani seragam oleh hukum. Jadi di masa depan, semua akan dikelola oleh kepala keluarga Chen saya, Wang Ping. Apa? Kamu menggunakan kekuatan untuk menekan kami? Dan kamu ingin kita dikelola oleh seorang wanita? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kita bisa membiarkan seorang wanita menjadi kepala keluarga kita untuk mengelola kita? Ribuan klan dan keluarga. Tuan Muda Chen, ini tak terlalu masuk akal, kan? Aturannya adalah apa yang saya katakan. Gunung Moyun, kapag narajubur gunung ke mengembar 7 pegunungan. Siapa yang memimpin kamu? Itu adalah Ketua Wang Ping. Twin Peaks, yung matwitex na rilak occurring to bayan during a garl that was main yung maples sekta. Siapa Changman? Itu adalah Ketua Wang Ping. Lalu mengapa kamu datang untuk merebut posisi Marshal? Kita salah. Marshal Chen? Siapa lagi yang ingin merebut posisi Marshal? Semuanya kamu semua telah tertipu. Saya adalah kepala keluarga Chen yang sebenarnya. Penerus posisi Marshal. Saya adalah kepala keluarga Chen yang sebenarnya. Penerus posisi Marshal. Saudara Chen Liu Chenfeng das went des sehr entscheidend weiter sesuai berisi depan. Oh. Merebut posisi kepala keluarga. Mempermalukan ibu keluarga. Chen Feng. Dengan wewenang garis keturunan, saya mengusirmu dari keluarga. Xiao Liu, benarkah itu kamu? Apa yang kamu bicarakan? Kamu mengusir Chen Feng? Benar, dan kamu juga. Kalian berdua, ibu dan anak, dicabut statusnya.
Shen Liu, biarkan aku jujur. Aku tidak ingin kamu kembali. Sayangnya kamu tetap datang. Sebagai penerus cabang klan Chen, calon pewaris, dulu kamu bertindak dengan terpuji. Kamu luar biasa. Chen Feng. Surat wasiat almarhum kepala keluarga. Tertulis hitam di atas putih. Saya adalah kepala keluarga baru yang sah. Surat apa yang kamu maksud? Kamu berani-beraninya kamu merobek surat wasiat. Tuan Chen Shui bakar saja bisa membiarkan mereka mengeksploitasi celah sehingga mustahil untuk memverifikasi keaslian surat wasiat. Apakah perlu bukti? Semuanya, apakah perlu bukti? Tidak sama sekali. Chen Liu pergi ambil hukumanmu sekarang. Bukan kamu yang kutunggu, jangan buang waktuku. Kamu sudah gila karena akting. Yalin Lang pemimpin tertinggi. Dan ini. Mengeksekusi pengkhianat keluarga dan mereka yang merebut kekuasaan secara tidak sah. Ya, berani-beraninya kamu. Chen Liu, ini kesempatan terakhirmu sebelum aku menyerang. Ambil hukuman keluargamu, 3.000 pukulan militer. Jika kamu selamat, aku akan menyelamatkan nyawamu. Hahaha. Aku sudah mati ingin tertawa. 3.000 pukulan? Kepala keluarga tua pasti sudah hilang akal membuat tuntutan yang konyol seperti ini. Chen Feng cukup omong kosong. Hari ini menandai kelahiran kembali keluarga Chen. Transformasi lengkap. Yalin Lang serang. Ya. Chen Feng lihat sekarang ini kekuatan. Kebencian yang begitu hebat? Chen Feng? Semua kesalahan kemarin, hari ini dia akan kubalas satu persatu. Kamu sampah tak berguna yang bertahan dengan bergantung pada Tuan Jiang. Hari ini muridku dan aku akan mengantarmu ke kubur. Ya, apa yang telah kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Bisakah kamu merasakannya? Hahaha, bisakah kamu merasakan kebencian bangsaku? Semua ini adalah amarah kolektif seluruh perkumpulan Tianxia. Kebencian yang ditujukan hanya padamu. Kamu sebenarnya menyerap mereka? Murid-muridmu sendiri? Kupikir aku sudah cukup tidak tahu malu. Tapi aku tidak pernah membayangkan apakah kamu bahkan manusia. Apakah kamu mengerti ini? Ini yang terjadi ketika klan tumbuh tak terkendali. Karena kurang pengawasan. Tuan Chen Shui kami berdua menyerah sepenuhnya. Tolong izinkan kami mengeksekusi 2 binatang ini. Kamu tidak mengerti apa-apa. Berkorban untuk rajanya dan bergabung selamanya dengan penguasa mereka adalah kehormatan tertinggi mereka. Datanglah bersamaan. Mundur. Ya. Aku tahu banyak dari kalian meragukan kekuatanku. Sekarang akan kutunjukkan padamu. Aku akan menjadikanmu contoh, menetapkan kewibawaanku di depan kalian semua. Ada beberapa tikus yang suka menyerang keluargaku ketika aku sibuk berperang. Aku sudah lelah. Siapapun yang melintasi lingkaran ini berubah menjadi abu. Berubah menjadi debu. Coba kalau berani. Bajingan. Ada buta Chester dramatic kan masih Mike arrogant? Unkurt dan saudara Chen Liu Bing bisa partner yang sah. Aku yakin antik kalian berdua digiling menjadi debu, diserahkan ke mangkok anjing liar. Apa yang kamu tunggu? Belum makan hari ini, teruskan. Tidak mungkin. Aku adalah fenomena surgawi. Menyerap esensi tak terhitung. Bagaimana mungkin ini? Bagaimana mungkin ini? Hanya dalam 1 hari. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Mungkinkah tubuh dominasi surgawiku benar-benar dikalahkan?
Kalau begitu, apalagi yang kamu inginkan? Istilah keluarga saudara Chen Liu. Kasih menangis bisa terjadi. Cerita cepat, everything harus kita laluin. Gerak cepat, singkirkan hama kecil ini. Sekarang! Bawa mereka pergi. Diam, kamu terlalu berisik. Kamu benar-benar memukul? Pergi, sampah murahan, jangan sentuh aku. At baci menteri sing to provide seperti Terus aku tes urek. Ya, terus aku tes urek. Dah aku seperti wang sih keluar kan berbaik nanti berbaik. Aku masih sti. Gebo aku terus saja. Beraninya kau menggangguku seperti ini. Bukankah kita sudah mengatakan kita tak pernah ingin melihatnya lagi? Ling Yan, bagaimana dia bisa masuk? Kakak, dia bersekongkol dengan Chen Liu. And sa mengkhianat Shirara Chen. Dia harus berisah hukuman. Cepat, bawa dia pergi. Kejahatanmu akan dihukum oleh hukum. Ma'am, Chen Feng. Prediction for separate untuk kiri. Aku masih ingat tentang karakter. Cukup. Setelah sekian lalu, Gasida miskarcin di spirituan macam lalu. Bagi mereka berbeda itu faham. Bukankah aku sudah menunjukkan belas kasihan padamu? Bangun! Pergi! Kakak-kakak, kasihanilah aku. Biarkan aku pergi dengan istri dan anak-anakku. Aku berjanji, aku akan mengasingkan diri dari Hang Xia. Tak akan pernah muncul di hadapanmu lagi. Kakak! Tuan bisnis kita telah diserang. Kerugian besar. Pemimpin klan-klan telah hancur. Tak terhitung yang mati dan terluka. Apa? Bos pelabuhan diserang. Api melanda laut. Siapa yang melakukan ini? Blood Dragon Hymn menyapa kalian semua. Hadiah sambutan kecil. Silakan terima. Masih ada sisa-sisa Blood Dragon Hymn. Bunuh mereka semua. Akhirnya di sini. Jenderal Chen Kao benar-benar membawa semangat Jenderal tua. Jangan banyak bicara. Bicaralah di mana dan kapan. Balai leluhur keluarga Chen. Kami menantimu kapan saja. Menghemat kesusahan nyonya untuk mengubur jasadmu. Baik. Sempurna, biarkan leluhur Chen menyaksikan pembalasan terpenuhi. Hamba tua ini mohon diri dulu. Balai leluhur keluarga Chen menantikan Jenderal Chen. Berhenti. Berhenti. Tunggu, jangan terburu-buru. Bawa aku bersamamu. Kau tak bisa meninggalkanku. Jenderal Chen, ada pesan yang perlu disampaikan. Aku punya dua hal yang membutuhkan bantuanmu. Silakan bicara. Pertama, bawa orang sialan ini ke tuanmu, tinggalkan dia bersamaku. Aku hanya bisa menangkapnya, bukan membunuhnya. Tidak. Aku seorang pendosa. Aku harus masuk penjara. Aku bersalah. Aku seorang kriminal. Bibi, aku salah. Tangkap aku. Aku ingin masuk penjara. Hanya ada satu kepala keluarga Chen. Kau memaksaku, Chen Feng. Tugas pertama selesai. Sekarang sebutkan yang kedua. Hal kedua, tinggalkan nyawamu di sini. Apa? Aku seorang utusan? Bahkan dalam perang, utusan tidak dibunuh. Kamu pria tak tahu malu? Pengkhianat bangsa. Antek yang membantu tiran. Berani berdiri di hadapanku, memamerkan kekuatanmu, dan mengharapkanku berunding denganmu? Kita harus ingat darah leluhur kita. Melupakan juga sebuah dosa. Di hadapan musuh hanya ada satu kata, bunuh.
Chen Feng, saya adalah seorang utusan. Saya adalah seorang utusan. Tidak, kamu adalah musuh. Kakak is typing to Tracy Hershing Report. Imiring Satria ang laling May, umiring birawa mingring bara, to comedian Blood Dragon Roar. Bingin saya dan negara utara tenok may yaning erase set amiga. Ling Yan, untuk hal-hal yang bisa saya selesaikan, mengapa kita harus membiarkan para prajurit mengambil risiko? Xiaofeng, ayahmu dulu. Saya tahu. Ya, kakek dan ayah bergabung kekuatan untuk melawan Blood Dragon Roar dan terluka parah. Jangan khawatir, saya punya keyakinan. Bahkan tanpanya, karena musuh telah sampai di depan pintu, saya tidak bisa mundur sebagai anakmu. Tolong Komandan Chen, maju ke medan perang. Kita bukan tandingannya. Tolong selamatkan kami. Sekarang kamu ingat, Tuan Muda kita, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Pengecut. Wuji, di antara mereka ada banyak orang seperti kamu. Tidak takut kehilangan orang yang dicintai. Tetapi kamu harus ingat, takut mati adalah hal yang wajar. Namun kamu tidak boleh mengkhianati keluargamu untuk bertahan hidup. Kami mendengar ajaran Komandan Chen. Saya akan pergi dan segera kembali. Tuan Muda, budak bersalah ini berlutut menyambut kepulangan sang Tuan Muda dengan kemenangan. Apa itu sepadan? Jangan lupakan, para bijak, ada terlalu banyak hal yang tidak sepadan, tetapi hanya ada satu alasan yang sepadan. Cukup. Saya tidak ingin membuang-buang kata. Apakah kamu akan keluar sendiri untuk dipenggal? Atau saya akan menarikmu keluar dan memenggalmu? Blood Dragon Roar. Wang Jian. Melangkah di udara yang kosong, menggeser bintang dan merebut posisi. Komandan Chen, memang pahlawan muncul dari generasi muda. Ada urusan besar. Mari kita bicara. Atau apakah kamu tertarik pada bentrokan langsung? Duduk dan ngobrol bersama. Semua pilihanmu sudah saya katakan sebelum saya masuk. Pertama, kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi dengan saya. Kedua, bentrokan langsung. Kamu tidak punya kekuatan. Berlutut, atau saya akan membuatmu mati dengan mata terbuka. Berlutut. Terus saya akan membuat ayahmu sudah tenang. Dua orang tua, hentikan penghinaan. Chen Feng, putuskan meridianmu sendiri. Selain itu, saya yakin sebelum kamu membunuh kami, saya bisa menghina tablet saudaramu dan leluhur Chen. Di mana orang-orang? Di mana Chen Feng? Kapan dia menghilang? Beraninya kamu menghina jiwa pahlawan keluarga Chen? Sampah. Mas, saya mengganggu ketenanganmu. Benarkah? Apa kamu tidak memikirkan ayahmu dan kakekmu yang adalah puncak kekuatan bela diri? Mengapa mereka mati? Pernahkah kamu mendengar tentang menguras kekuatan tempur dan mengeringkan darah kehidupan? Mereka semua bekerja sampai mati. Hahaha, tanpa kemampuan tertentu, apakah saya akan keluar dari pengasingan? Saya telah berhati-hati sepanjang hidup, terutama terhadap komandan masa lalu. Sejak saya katakan bahwa sebelum kamu menghapus kami, saya yakin saya bisa membuat keluarga Chen mati dengan mata terbuka. Itu pasti tidak tanpa dasar.
Kamu dengan sembrono membuat saya marah. Tampaknya kamu tidak berbohong. Tetap saja, kalian para junior menyenangkan saya. Tentu saja. Bagaimana mungkin saya berbohong kepada seorang anak? Jangan bertindak tua dan bijak di depan saya. Tidak ada jalan yang tidak bisa saya lalui. Tidak ada orang yang tidak bisa saya bunuh. Tubuh abadi bukan untukmu, penjahat tua tak mati, modal kesombongan. Ah, tubuh abadi. Tidak bisakah saya sombong? Sikap mental yang baik. Tidak heran, setelah mengalami puncak dan lembah, kamu adalah kepala keluarga generasi baru yang ditempa. Kamu tahu? Sebelum kakekmu mati, dia berlutut di tanah dan bersujud kepada saya. Dia memohon saya untuk menyelamatkanmu dan ibumu. Diam. Pada saat itu, saya ingat sepertinya tangan itu patah dulu. Tangan mana yang patah dulu? Satu tangan menopang di tanah. Bersujud dengan satu tangan patah. Bersujud dan patah yang lain. Sudah kubilang diam. Kuat sekali ya. Kami berempat adalah master puncak surgawi. Setengah langkah ke alam abadi. Jadi kau lebih kuat dari kakekmu sedikit? Tapi dibandingkan dengan ayahmu yang menangis, kau 10 kali lebih kuat. Mendengar dia akan mati, dia berteriak dan menangis. Tidak mungkin. Dibandingkan dengan saudara-saudaramu yang tidak berguna, kau 100 kali lebih kuat. Beberapa orang menyerangku sendirian dan hampir menjatuhkanku. Ketika aku berdiri lagi, saudara-saudaramu sangat putus asa. Mereka berhenti bertarung dan menyerah langsung. Tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Di mana mereka? Keputusasaan itu normal. Tapi untuk mengatakan kau juga menyedihkan. Hasil akhirnya juga kelelahan sampai mati. Sayang sekali, sebuah marshal baru dari generasi bertarung sendirian tanpa bantuan dari belakang. Siapa yang bilang itu? Meskipun kalah jumlah, kita akan hidup dan mati bersama. Membosankan. Bunuh sampah itu mudah sekali. Meskipun kalah jumlah, aku ingin hidup dan mati dengan Marshal Chen. Meskipun kalah jumlah, aku ingin hidup dan mati dengan Marshal Chen. Apalagi gunung kultivator. Bahkan jika seluruh kota kultivator datang, hanya butuh beberapa menit. Chen Feng hanya itu. Kau dan pendahulumu jauh berbeda. Sebelum mereka mati, mereka tidak pernah melibatkan siapapun. Tuan Kong. Kakak, bagaimana kau bisa meninggal berkira kakak? Marshal Chen, biarkan aku masuk untuk bertarung bersamamu. Tolong, Marshal Chen, biarkan aku mati menggantikanmu. Kau mati untuk kami, tidak sepadan. Kepala keluarga, Ching Yun, aku menyerah. Kepala keluarga, kami mengakui kesalahan kami. Aku telah memerintahkan klan untuk mengaku kejahatan mereka. Tolong beri aku kesempatan. Chang, aku mengakui kesalahanku. Jaga ibu. Sayang saja, di dunia ini hanya ada seni menyegel diri, tidak ada cara untuk menyegel orang lain. Hari ini aku akan menyegel kalian semua di sini. Tidak ada yang bisa pergi. Sampai aku menebasmu dan kau menolak untuk hidup kembali. Chen Feng, kau gila. Orang gila, hahaha, cocok untuk Marshal ini. Tidak peduli siapa kau, Marshal ini tidak akan memanjakanmu. Fayar. Bangun. Waktunya dipukuli. Dalam 10 tahun terakhir, di luar, pemberontak telah menyebabkan kekacauan. Bawa dia ke sini, saya ingin berbicara dengannya. Baik, sebarkan kabar itu. Chen Shui telah kembali untuk memakmur Arikuro, menjadikan dunia damai. Apakah saya mengatakan itu? Ya. Dasar nakal. Bukankah kamu mengatakan itu di episode 1?
Untuk membangkitkan keluarga? Benar, untuk membangkitkan keluarga. Hahaha.